Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahmudi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang permainan bulu tangkis atau yang biasanya disebut dengan badminton. Oke. Badminton atau bulu tangkis adalah suatu permainan olahraga menggunakan raket yang dimainkan dua orang, yang disebut pertandingan tunggal, atau dua pasangan yang disebut pertandingan ganda yang saling berlawanan. Olahraga ini mirip seperti bermain tenis, yaitu bertujuan memukul bola atau shuttlecock melewati jaring net agar jauh di area permainan lawan yang sudah ditentukan, dan berusaha untuk mencegah permainan lawan melakukan hal yang sama. Untuk sejarah badminton secara umum, yaitu olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan kok, berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyangnya merupakan sebuah permainan Tionghoa dengan nama jianzi yang dimainkan menggunakan bola namun tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainannya adalah untuk mempertahankan bola supaya tidak terjatuh dan menyentuh tanah selama mungkin menggunakan kaki. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan ini dilakukan oleh anak-anak yang dikenal dengan sebutan battledores atau shuttlecock. Saat bermain battledores, raket yang digunakan terbuat dari dayung atau tongkat. Pada tahun 1854, olahraga ini cukup dikenal di jalan-jalan London saat majalah pun mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Kemudian warga Inggris membawa permainan ini sampai ke negeri Jepang, Tionghoa, dan Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 ketika mereka menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh karena itu, kota Pune sebelumnya populer dengan nama Poona. Saat masa itu permainan ini mempunyai sebutan lain, yaitu Poona. Pada tahun 1850-an, para tentara membawa permainan kembali ke negara Inggris. Pada tahun 1877 adalah pertama kalinya rancangan peraturan ditulis oleh klub badminton Bath. Pada tahun 1893 dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris. Kejuaraan All England adalah kejuaraan internasional pertama kali yang diadakan pada tahun 1899. Untuk selanjutnya yaitu sejarah bulu tangkis internasional. Organisasi Olahraga Internasional Federation Bulu Tangkis atau biasa yang disebut dengan IBF dibentuk pada tahun 1934. Di negara yang berpartisipasi di dalamnya adalah yang pertama yaitu Skotlandia, ada Inggris, ada Irlandia, ada Denmark, ada Wales, ada Selandia Baru, ada Kanada, ada Belanda, dan yang terakhir yaitu Prancis. Sebagai pelopornya, kemudian pada tahun 1936 India bergabung sebagai afiliat. Salah pertemuan Extraordinary General Meeting di Madrid pada September 2006 ada yang mengusulkan perubahan nama induk organisasi dari International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau yang disebut dengan BWF. Kemudian usulan itu diterima oleh seluruh delegasi yang hadir pada saat itu, ada 206. Sejarah bulu tangkis Indonesia. Pada tahun bulu tangkis menjadi olahraga olimpiade musim panas di kejuaraan Barcelona. Ketika itu tim Indonesia dan Korea Selatan masing-masing memperoleh 2 medali emas. Perkembangan bulu tangkis di negara Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan bangsa Indonesia saat zaman sebelum revolusi fisik, gerakan kemerdekaan, hingga saat periode zaman Orde Baru. Sebagian orang Belanda yang membawa jenis cabang olahraga bulu tangkis, kemudian pelajar-pelajar yang pulang dari luar negeri setelah menuntut ilmu. Hal ini yang membuat olahraga bulu tangkis bisa populer dan digemari masyarakat. Sekitar tahun 1940,
Cabang olahraga bulu tangkis banyak disukai oleh seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Namun, untuk cabang olahraga ini baru menemukan organisasi setelah 3 tahun diadakan PON. Pertama di Solo tahun 1984, tepatnya tanggal 5 Mei 1951. Arti dari lambang PBSI adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu terdiri dari 5 warna yang mempunyai arti. Yang pertama yaitu kuning, simbol kejayaan. Selanjutnya hijau, kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya hitam, yaitu kesetiaan dan kekal. Selanjutnya merah, keberanian. Selanjutnya putih, yaitu kejujuran. Lalu yang kedua yaitu gambar kapas berjumlah 17 biji, yaitu melambangkan angka keramat dari proklamasi. Yang ketiga itu gambar shuttlecock dengan 8 bulu, melambangkan 8 atau yang biasa diingat dengan Agustus. Yang keempat yaitu huruf PBSI, terdiri dari 4 dihubungkan dengan gambar setengah lingkaran sebanyak 5 biji berwarna merah di bawah shuttlecock, melambangkan tahun 1945. Dan yang kelima yaitu gambar padi sebanyak 51 butir yang melambangkan hari lahir PBSI, yaitu tahun tanggal 5 Mei 1951. Yang keenam yaitu gambar perisai, adalah simbol ketahanan, keuletan, rendah diri tapi ulet, kuat dan tekun. Selanjutnya itu tentang teknik permainan badminton. Yang pertama yaitu ada cara pegang raket. Pada dasarnya dikenal dengan beberapa pegang raket, namun hanya 2 bentuk pegangan yang sering digunakan dalam raket, yaitu cara memegang raket forehand dan backhand. Semua jenis pukulan dalam bulu tangkis dilakukan dengan kedua jenis pegangan ini. Cara memegang raket forehand, kepala raket menyamping pegang raket dengan cara seperti jabat tangan, bentuk V. Tangan diletakkan pada bagian pegang raket. 3 jari, yaitu jari tengah, jari manis, kelingking memegang raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Letakkan ibu jari di antara 3 jari dan berlunjuk. Cara memegang raket backhand hampir sama dengan atas, namun ditambah untuk background geser V. Tangan ada dalam meletakkannya di samping dalam. Bantalan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Untuk selanjutnya itu footwork. Footwork merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan berkualitas, yaitu apabila dilakukan dalam posisi baik. Untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai kalau footworknya tidak teratur. Yang ketiga yaitu service forehand. Yang pertama service forehand pendek. Tujuan service pendek ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Variasi arah dan sasaran service pendek ini dapat dilatih secara serius dan sistematis. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat perkenaan dengan kepala raket dan kok, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan, dan perhatikan peralihan titik berat badan Anda. Cara melatihnya adalah menggunakan sejumlah kok dan dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya service forehand tinggi. Jenis service ini terutama digunakan dalam permainan tunggal. Kok harus dipukul dengan menggunakan tangan penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul kok, kedua kaki terbuka selebar pinggul dan kedua telapak kaki senantiasa kontak dengan lantai. Perhatikan gerakan ayunan raket ke belakang, ke depan, dan setelah melakukan pukulan harus dilakukan dengan sempurna. Setelah diikuti gerak peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung kontinu dan harmonis. Biasakan selalu berkonsentrasi sebelum memukul kok. Hanya dengan berlatih tekun dan berulang tanpa mengenal lelah dapat menguasai teknik service forehand tinggi dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya itu service backhand. Jenis service ini pada umumnya arah dan jatuhnya kok sedekat mungkin dengan garis serang pemain lawan, dan kok dapat mungkin melayang relatif dekat di atas jaring atau net. Yang selanjutnya yaitu service. Pada saat memukul tinggi, kepala daun raket harus berada di pegang raket, perkenaan kok harus berada di pinggang. Kaki kiri statis, kaki
hanya bergeser tapi tidak lepas dari tanah. Rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. Penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. Yang keempat yaitu ada pengembalian servis. Teknik pengembalian servis sangat penting dikuasai dengan benar oleh setiap pemain bulu tangkis. Arahkan kok ke daerah sisi kanan dan kiri lapangan lawan atau ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Prinsipnya, dengan penempatan kok yang tepat, lawan akan bergerak untuk memukul kok itu sehingga terpaksa meninggalkan posisi strategisnya di titik tengah lapangannya. Dalam permainan tunggal, sebaiknya servis lob lawan dikembalikan dengan teknik pukulan keras dan tinggi ke salah satu sudut bagian belakang lapangan lawan, atau dengan teknik pukulan pendek, drop pendek ke sudut lapangan lawan. Hindari melakukan smash keras tatkala berdiri pada posisi di bagian belakang lapangan sendiri, oleh karena posisi pada saat itu kurang menguntungkan. Apabila smash dapat dikembalikan dengan penempatan yang akurat atau terarah oleh pemain lawan. Dalam permainan ganda, seharusnya kok dipukul terarah cepat dan arah pukulan senantiasa menuju jatuh ke lapangan lawan atau ke bagian tubuh lawan. Untuk selanjutnya itu smash, yaitu pukulan overhand atas yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Pukulan ini diidentikan sebagai pukulan menyerang. Karena itu tujuan utama untuk mematikan lawan pukulan smash adalah untuk memukul keras yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, laju jalannya cepat menuju lantai lapangan, sehingga pukulan ini membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan dengan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. Dalam praktik permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam, berdiri, atau sambil loncat. Oleh karena itu, pukulan smash dapat berbentuk pukulan smash penuh, pukulan smash potong, pukulan smash backhand, pukulan smash melingkar atas kepala. Teknik pukulan smash tersebut secara bertahap setiap pemain harus menguasai dengan sempurna. Manfaatnya sangat besar untuk meningkatkan kualitas permainan. Yang keenam yaitu ada netting, adalah pukulan yang dilakukan dekat net, diarahkan sedekat mungkin ke net, dipukul dengan sentuhan tenaga halus sekali. Pukulan netting yang baik yaitu apabila bolanya dipukul halus dan melintir tipis dekat dengan net. Ini untuk cara latihan. Untuk cara latihannya. Untuk selanjutnya, ini adalah ukuran lapangan bulu tangkis. Nah, ini untuk peraturan-peraturannya. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.